dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana pengisian dan pembayaran dari SPT PPh pasal 23. Nah, yang pertama, sebelum itu kita harus punya akun DJP online terlebih dahulu. Nah, setelah kita sudah punya akun DJP online, lalu kita bisa login dengan mengisikan NPWP, data sandi, dan kode keamanan. Lalu kita klik login. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam halaman dashboard, halaman utama. Setelah itu kita klik lapor. Nah, di menu lapor ini secara aslinya ini menampilkan yang pelaporan, yaitu e-filing dan e-form. Lalu kita klik pra pelaporan karena untuk pelaporan PPh 23. Nah, di pra pelaporan ini muncul yaitu e-bupot. Lalu kita klik. Nah, kita masuk ke dalam bukti potong. Nah, di sini untuk membuat SPT PPh pasal 23, yang pertama kita klik bukti pemotongan, lalu di pasal 23, lalu di input BP 23. Nah, di sini kita bisa isikan tahun pajak dan masa pajaknya. Nah, di sini ada dokumen pajak penghasilan yang dipotong dan identitas pemotong pajak. Lalu, kita masukkan identitasnya, yaitu di sini dicontohkan karena sudah punya NPWP. Ya, dan NPWP di sini hanya untuk sebagai contoh saja. Nah, lalu kita isi. Nah, kita isi nomor NPWP-nya. Nah, setelah kita isi pasti muncul otomatis untuk nama, alamat, kelurahan, kota, kabupaten, kode pos, kecamatan, dan provinsi. Oke, untuk selanjutnya kita scroll ke bawah. Setelah mengisi data, klik dokumen. Setelah diklik akan muncul menu dasar pemotongan. Dari situ masih kosong, maka klik tambah. Setelah klik tambah, pada opsi ini ada banyak opsi. Pada contoh ini kita pilih faktur pajak. Klik faktur pajak. Setelah faktur pajak diklik, akan muncul nomor dokumen faktur pajak dan tanggal faktur, dan itu kita isi sesuai faktur pajak. Setelah itu klik simpan. Setelah klik simpan, pada menu dasar pemotongan sudah masuk input apa yang akan ditransaksikan, dan menu di bawahnya jika tidak punya SKP dan PPh pasal 23 tanggung pemerintah, maka diklik tanpa fasilitas. Setelah itu klik menu di bawahnya pajak penghasilan yang dipotong. Ketika sudah klik, akan muncul kode objek pajak. Kode objek pajak adalah pekerjaan apa. Pada contoh ini, pekerjaannya adalah cleaning service, dan jumlah penghasilan bruto yaitu jumlah DWP pada faktur pajak. Pada contoh ini 89.600.000 rupiah. Secara otomatis tarif akan muncul, yaitu di sini adalah 2%, dan PPh yang dipotong di DP-nya menjadi 1.792.000. Setelah itu ke menu selanjutnya, identitas pemotong pajak. Identitas pemotong pajak akan muncul nomor NPWP dan nama, dan kita harus mengisi pihak yang bertanda tangan. Pada kolom bertindak sebagai, kita pilih wajib pajak, dan nama ini nama penanda tangan, dan di bawahnya ada pernyataan. Kita centang saja. Setelah itu klik simpan. Setelah simpan akan muncul menu seperti ini, dan jika dirasa sudah benar semua, klik OK. Kemudian akan muncul icon notifikasi dengan tulisan simpan data berhasil, yang berarti data sudah berhasil disimpan, kemudian langsung klik OK saja. Untuk membuat SPT masa PPh pasal 23, Anda harus mengklik icon di pojok kanan yang bertuliskan buat baru. Kemudian klik
icon bukti pemotongan di bagian atas tampilan iBupot, lalu klik posting ke SPT. Kemudian tampilan display akan berubah seperti yang ada di layar, lalu Anda harus memilih tahun pajak dan masa pajak pemotongan yang akan Anda masukkan atau Anda posting, kemudian klik post. Setelah menentukan tahun pajak dan masa pajak yang akan diposting, kemudian klik posting, maka akan muncul icon notifikasi baru yang bertuliskan buat SPT baru berhasil dan Anda akan diarahkan untuk mengklik OK. Selanjutnya, Anda harus memberikan perekaman bukti penyetoran dengan cara klik icon SPT masa PPH di bagian atas tampilan iBupot, kemudian klik perekaman bukti penyetoran. Setelah mengklik perekaman bukti penyetoran, maka display dari iBupot akan berubah seperti yang ada di layar. Kemudian, tentukan tahun pajak dan masa pajak yang akan dipotong. Lalu, klik icon berwarna biru bertuliskan buat kode billing. Dan apabila kode billing sudah terbuat, maka Anda harus mengklik icon di sebelah kiri bertuliskan input bukti setor. Kemudian, setelah kita klik input bukti setor, kita bisa mengisi bukti penyetoran seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian, kita pilih opsi surat setoran pajak karena memang berupa SP atau bukti penyetoran. Kemudian, untuk nomor bukti penyetoran, kita isikan dengan kode NTPN yang ada pada bukti penyetoran. Lalu, untuk tahun pajaknya bisa kita isikan misal tahun 2020. Lalu kita simpan, maka akan muncul kotak dialog yang memberitahukan bahwasanya data pembayaran berhasil direkam. Lalu klik OK. Kemudian setelah itu, kita otomatis akan dibawa ke halaman summary pembayaran begitu tadi kode NTPN di input. Jadi, dia akan mendetek pembayaran yang kita setorkan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah silakan mengklik menu SPT masa PPH, kemudian klik lagi opsi penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Maka akan muncul halaman daftar SPT masa PPH pasal 23 seperti ini. Jadi di sini untuk masa Agustus misalnya, muncul opsi lengkapi dan menu kirim. Jadi ketika teman-teman belum yakin jika SPT tersebut belum lengkap, maka silahkan klik menu lengkapi, maka akan muncul menu notifikasi lengkapi data SPT, lalu klik OK. Lalu otomatis teman-teman akan dibawa pada halaman pengisian SPT yang belum lengkap. Jadi kita harus melengkapi SPT masa PPH pasal 23 ini. Di kolom daftar bukti penyetoran yang terletak di kanan bawah bertuliskan belum masuk SPT. Artinya, bukti daftar setoran ini belum masuk pada SPT. Kemudian kita scroll ke bawah. Pada halaman ini, bagian penandatanganan kita klik. Kemudian kita isikan pada bagian bertindak sebagai, itu kita klik dan pilih opsi wajib pajak. Kemudian nama penandatanganan kita pilih, kemudian klik simpan. Maka akan muncul kotak dialog yang bertuliskan SPT masa PPH dan tambahkan bukti setor pada SPT. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan dibawa kembali ke halaman daftar SPT. Lalu kita klik opsi refresh. Sehingga statusnya akan seperti ini, yaitu siap kirim. Nah, karena kita sudah yakin bahwa SPT tersebut sudah lengkap dan statusnya SPT di sini siap kirim, maka silahkan klik opsi kirim. Kemudian, kembali lagi, kita akan dibawa pada detail SPT-nya untuk kita cek. Nah, pada menu pertama, terdapat lampiran 1 daftar bukti pemotongan. Di sini akan ada daftar bukti pemotongan atau daftar bukti potongnya akan tersummary atau teringkas seperti ini. Kemudian pada bagian kedua yaitu terdapat lampiran 2 daftar bukti penyetoran. Jadi rekap penyetoran yang sudah kita lakukan untuk rinciannya seperti di bawah ini yang terdiri dari jenis, periode, KAP,
KJS, nomor bukti PBK, tanggal store, bahkan juga ada jumlah PPH yang di-store. Kemudian, pada bagian induk SPT, kita bisa lihat isinya. Nah, SPT-nya seperti ini. Jadi, sesuai dengan hasil inputan yang sudah kita lakukan. Kemudian, ini lanjutan dari hasil inputan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di bagian C lampiran, otomatis akan tercentang. Di sini ada dua lampiran, yaitu yang pertama bukti pemotongan dan yang kedua surat setoran pajak, masing-masing sebanyak 1 lembar. Kemudian, pada bagian menu kirim, kita klik menu kirim. Kembali lagi akan muncul bertindak sebagai wajib pajak, dan nama otomatis sesuai dengan hasil yang kita pilih pada langkah sebelumnya ketika kita melengkapi SPT tadi. Jadi, kita langsung klik kirim saja untuk mengirim SPT PPH pasal 23 ini. Maka akan muncul menu seperti ini. Jadi, untuk mengirim SPT, kita diharuskan menginput sertifikat elektronik yang kita punya beserta passphrase-nya. Bisa dilihat di sini terdapat sertifikat elektroniknya. Kemudian kita pilih. Setelah sudah dipilih, kemudian kita klik open. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Kita isi bagian pasprase sesuai pasprase pada sertifikat elektroniknya. Jika sudah terisi, maka kita klik OK. Setelah itu akan muncul notifikasi pengiriman SPT. Di sini tertulis bahwa SPT telah berhasil dikirimkan. Anda dapat unduh bukti penerimaan elektronik pada halaman dashboard. Nah, kemudian klik OK. Jika sudah seperti ini, maka pada dashboard SPT akan muncul status terkirim. Kemudian kita lihat di kolom action. Terdapat 4 menu. Pada menu paling kiri, yaitu kotak berwarna hijau, jika kita arahkan kursor, itu terdapat tulisan Lihat BPE. Kemudian jika kita klik, maka akan keluar bukti penerimaan elektronik. Bisa kita download atau kita cetak langsung. Kemudian pada menu selanjutnya yaitu menu paling kanan terdapat tulisan request download bukti potong. Jadi kalian bisa mendownload bukti potong pada menu ini. Pada menu berikutnya yaitu 2 dari kanan terdapat lihat SPT induk. Kalian bisa mengunduh dalam bentuk PDF atau bisa mencetaknya langsung. Kemudian menu yang terakhir atau menu yang ketiga dari kanan, kita bisa melihat bukti potong. Jadi kalau menu sebelumnya itu kita bisa mendownload, kalau pada menu ini kita hanya bisa melihatnya saja.